kasih Tuhan Yesus, buat sore ini kami boleh mengikuti ibadah Sukar Minggu online. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai selesai. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ayo teman-teman bangkit berdiri, kita angkat satu pujian. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada sore hari ini kami dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Apa kabar? Sehat? Kita semua boleh ada, semua karena kasih Tuhan. Dia memberikan kita kesehatan sehingga kita boleh ada pada saat ini. Semua karena kebaikan daripada Tuhan Yesus. Adik-adik dapat siapkan hati, pikiran untuk datang kepada Tuhan. Adik-adik tidak boleh berjalan-jalan di saat ibadah, tidak boleh ada yang tidur-tiduran, dan tidak ada yang boleh makan-makan sambil ibadah. Walaupun ibadah online, adik-adik kita tetap taat pada aturan, karena Tuhan akan melihat adik-adik yang ada di rumah. Apakah adik-adik sungguh-sungguh untuk datang beribadah kepada Tuhan. Judul cerita yang Tante Rini akan bawakan pada sore hari ini adik-adik, yaitu memberi untuk orang Kristen yang membutuhkan. Sekali lagi, Tante akan bacakan memberi untuk orang Kristen yang membutuhkan. Bahan cerita terdapat di dalam Kisah Rasul 11 ayat 27 sampai 28, Galatia 2 ayat yang ke-10, 1 Korintus 16 ayat 1 sampai dengan yang ke-4, 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan ke-14, Kisah Rasul 24 ayat yang ke-17. Ayat hafalan Ibrani 13 ayat yang ke-16. Ibrani 13 ayat yang ke-16. Tante akan bacakan. Jangan kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sekali lagi Tante akan bacakan. Jangan kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Adik-adik, di Yerusalem, di mana tempat Tuhan Yesus menderita, mati, dan bangkit dan naik ke surga. Di Yerusalem Roh Kudus dicurahkan atas rasul-rasul dan orang lainnya. Jemaat di Yerusalem
yang dipimpin oleh Petrus, Yohanes, Yakobus. Meskipun latar belakang mereka berbeda adik-adik, tetapi tetap mereka menjalin ikatan persaudaraan. Jemaat di Makedonia dan Akaya adik-adik dengan semangat membantu jemaat di Yerusalem dalam kekurangan mereka. Pemimpin gereja mengusulkan adik-adik agar tiap keluarga mengumpulkan sejumlah uang tiap minggu di rumah mereka masing-masing adik-adik. Memberi dengan penuh sukacita, tidak ada sungutan, tidak ada mengeluh adik-adik. Dalam keluarga mendapatkan gaji adik-adik atau uang akan dimasukkan ke dalam yaitu persembahan khusus. Dari minggu ke minggu adik-adik, jumlah uang persembahan dalam setiap keluarga semakin banyak. Kemudian suatu hari adik-adik, Titus datang ke Korintus. Ia ditemani beberapa teman. Kemudian semua kotak persembahan dibuka dan dibawa ke gereja. Semua keluarga merasa senang sekali, bahagia karena mereka boleh memberi sesuatu kepada Tuhan dan kepada orang Kristen yaitu di Yerusalem. Uang itu diberikan kepada pemimpin gereja yang ada di Yerusalem. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, orang Kristen di Yerusalem sangat bersyukur menerima persembahan yang demikian. Dia lebih berharga, lebih bahagia dia memberi daripada menerima. Adik-adik yang dikasihi, pada sore hari ini kita mendapat berkat daripada cerita ini. Bagaimana kita mau memberi persembahan khusus kita kepada Tuhan. Lewat apa adik-adik? Mungkin lewat materi yang kita punya. Mungkin kita lewat doa kita berdoa kepada Tuhan supaya mereka, orang-orang Kristen yang berkekurangan adik-adik, mereka dapat dicukupkan, mereka dapat dibantu lewat apa yang ada pada kita. Dari cerita ini kita diajar sebagai anak-anak Tuhan untuk dapat membantu orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama umat Kristen adik-adik. Kita dapat menyisihkan uang kita, yaitu kalau diberi orang tua, kita dapat menyisihkan, mengumpulkan. Mungkin kita buat celengan di rumah, mungkin dari kotak-kotak, kaleng-kaleng. Kita setiap minggu kita memberi, yaitu kita mengumpulkan uang untuk orang-orang yang membutuhkan. Adik-adik dapat belajar di rumah bagaimana kita harus memberi bantuan kepada orang yang berkekurangan. Itu merupakan suatu tanggung jawab kita sebagai umat Kristiani untuk membantu mereka yang berkekurangan. Adik-adik, lewat cerita ini kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Walaupun kita berkekurangan, kita juga tahu untuk memberi bagi orang-orang Kristen yang berkekurangan, yang membutuhkan. Mungkin kita pada saat ini tercukupi makanan, pakaian, tetapi mereka yang ada di luar sana, adik-adik, mereka membutuhkan yaitu makanan. Mereka tidak mempunyai apa-apa, mereka untuk memakan saja, mereka setengah mati untuk mau mencarinya. Tapi kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, kita mau peduli dengan mereka, yaitu lewat kita mengumpulkan uang, mungkin uang receh sekalipun kita kumpulkan sehingga semakin banyak. Seperti jemaat yang ada di Yerusalem, mereka mengumpulkan uang mereka sehingga semakin hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, sehingga uang yang ia persembahkan khusus, yaitu ia memberi yang terbaik dan menyimpannya untuk mereka yang berkekurangan. Maka semakin hari semakin banyak kita bawa ke gereja adik-adik. Kita persembahkan, mungkin kita sebagai anak sekolah minggu, kita dapat memberikan kepada guru sekolah minggu yang ada, pengurus sekolah minggu yang ada, untuk
membantu pekerjaan Tuhan yang ada di gereja kita lewat anak-anak yang berkekurangan, mereka yang membutuhkan, mereka mungkin tidak mempunyai pakaian, atau mereka dalam sekolah tidak mempunyai buku, adik-adik. Mereka tidak mempunyai mungkin buku pelajaran. Lewat persembahan kita yang ada, dapat membantu adik-adik yang ada di sekolah minggu kita untuk dapat membelikan buku pelajaran bagi teman-teman kita semua. Kita harus memperdulikan teman-teman yang ada di sekitar kita, sehingga kita dapat diberkati. Karena Tuhan berjanji orang yang memberi akan diberkati berlipat ganda. Jadi adik-adik jangan bilang, karena saya juga tidak punya apa-apa, saya saja berkekurangan. Tapi adik-adik boleh menyisihkan, walaupun orang tua sudah memberikan persembahan kepada adik-adik, tapi adik-adik boleh belajar menyisihkan. Mulai dari sekarang adik-adik, kita boleh membantu pekerjaan Tuhan yang ada lewat memberi bantuan kepada orang-orang Kristen yang membutuhkan, yang berkekurangan. Tidak jauh-jauh kita lihat teman-teman di sekitar kita, kita boleh membantu. Lewat persembahan khusus kita kumpulkan dan kita membelikan sesuatu buat mereka. Mungkin kita membelikan bahan makanan bagi mereka karena ia membutuhkannya. Mungkin peralatan sekolah, dan kita akan memberi dengan penuh sukacita. Maka adik-adik semua akan diberkati. Kalau kita memberi dengan penuh sukacita, maka Tuhan akan memberkati adik-adik semua yang ada. Puji nama Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini dapat mengambil bagian bagi adik-adik semua untuk belajar, menyisihkan untuk persembahan khusus untuk mereka yang membutuhkan, yaitu terutama buat teman-teman kita yang Kristen. Kita dapat membantu lewat dana maupun lewat doa kita. Mari, adik-adik yang ada di rumah, mari kita mau belajar lewat kebenaran firman pada sore hari ini untuk membantu teman-teman kita, terutama yang Kristen yang berkekurangan. Puji nama Tuhan. Sekali lagi kita akan menghafal ayat kita. Tante akan bacakan ayat hafalan, yaitu dalam Ibrani 13 ayat 16. Jangan kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan sebagai korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sekali lagi Tante akan bacakan, jangan kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan adik-adik. Dan sebelum kita mengakhiri, tutup mata, lipat tangan, kita sama-sama berdoa. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan, betapa baiknya Engkau pada sore hari ini. Kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Biar firman-Mu mengambil bagian bagi kami semua. Biar menjadi anak-anak yang dapat membantu orang yang berkekurangan, terutama umat Kristen yang ada di sekitar kami Tuhan. Ajarlah kami untuk menyisihkan uang kami yang ada untuk kami membantu pekerjaan-Mu yang ada Tuhan di sekitar kami, untuk membantu mereka yang berkekurangan pada saat ini. Biar firman-Mu mengambil tempat di dalam hati kami semua Tuhan. Kau yang akan memberkati guru-guru sekolah minggu Tuhan. Engkau yang akan memberkati anak-anak sekolah minggu yang ada walaupun lewat online pada sore hari ini. Berkat kesehatan, kekuatan Kau curahkan di dalam nama Yesus. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub Kau curahkan di dalam nama Yesus. Engkau jauhkan mereka dari segala sakit penyakit Tuhan. Kau yang akan memberkati anak-anak-Mu Tuhan. Lindungi di dalam nama Yesus. Berkati orang tua mereka. Berkati pekerjaan orang tua adik-adik yang ada. Berkati gereja kami Tuhan. Berkati kota kami. Berkati bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tutup ibadah kami pada sore hari ini. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik.